Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari yang penuh dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada sekarang, Tuhan memberikan rahmat yang baru di hari ini. Tuhan memberikan kasih karunia yang baru. Dan sungguh saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk mari kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji namanya. Karena di Wahyu 12 ayat 10 ada satu bagian yang dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Mari bersama-sama kita memuji dan bersorak baginya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi, sekarang telah tiba, mari katakan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Mari bersorak. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena dalam Dia ada keselamatan, ada kuasa dan pemerintahan yang kekal, pemerintahan damai sejahtera. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dan Kau membangkitkan gerejamu Tuhan, api kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sungguh anugerah yang luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia tanggung semua beban dosa dan kesalahan kita. Dan Dia bayar lunas di atas kayu salib itu. Sungguh kasih yang besar yang Dia tunjukkan, yang Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita menerima kasih itu dan lebih lagi kita juga mengasihi Dia. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kita mau katakan kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan.
Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau
hadapan kemegahan dan kemuliaan Allah. Hanya satu nama, nama Yesus, layak dipuji, layak disembah, dikagum, hormat sampai selama-lamanya Tuhan. Bapa yang baik, yang bertahta di atas pujian umatnya. Kau Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mulia. Kiranya Engkau Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi beliau Tuhan, dan setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Engkau Tuhan menjamah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan dan kami mau menyambut dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati keseluruhan kebaktian pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan membahas satu bagian yang melatih kita bagaimana untuk peka mendengar suara Tuhan. Peristiwa ini saya alami sendiri dan sering sekali setiap kali Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, saya juga mengalami pergumulan. Apalagi hal tersebut harus disampaikan kepada banyak orang. Mungkin saudara pernah alami hal yang sama. Nah, tema yang saya berikan yaitu bahwa kita ini sesungguhnya hanya juru bicaranya Tuhan. Ya, firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tujuannya supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan mau memberi kepada kita lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu tujuannya apa? Untuk memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa memberi semangat baru? Bagian yang kedua ini merupakan kunci, dikatakan setiap pagi Ia Tuhan Allah ya mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberi semangat kepada banyak orang lewat perkataan kita. Tetapi bukan perkataan milik kita sendiri, tetapi perkataan yang Allah akan letakkan di dalam lidah kita. Nah saudara, renungan ini saya terima cukup sulit untuk saya sampaikan karena waktu itu dalam sebuah pertemuan saya harus menyatakan hal tersebut, tetapi saya harus belajar menguji. Apakah benar apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan ini berasal dari Dia atau hanya sekedar hasil pikiran saya? Sehingga saat itu saya harus berdiam diri dan meletakkan batu ujian. Artinya saya menaruh dalam hidup saya sendiri, jika ini harus saya sampaikan, maka Tuhan harus nyatakan sesuatu dengan cara yang ajaib. Nah yang anehnya, sungguh-sungguh Tuhan nyatakan. Saat itu saya hanya bilang, Tuhan, kalaupun kau mau saya menyampaikan ini, biarlah saya menjadi orang terakhir yang menyatakannya. Nah kenyataannya betul-betul terjadi. Saat itu hampir saja pertemuan itu ditutup, tetapi kesempatan itu diberikan oleh yang melayani, yang menjadi host. Dia berkata, saya merasa masih ada satu orang lagi ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu saya tidak bisa mengelak dan saya akhirnya menyampaikan hal ini. Nah, tetapi sebelum saya sampaikan, Roh Tuhan menolong saya untuk memberikan pengertian tidak sekedar apa yang ada dalam versi bahasa Indonesia, tetapi disuruh buka versi bahasa Inggrisnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Versi NIT dikatakan, The Suffering Lord has given me the capacity to be His spokesman. Jadi lidah seorang murid yang dimaksudkan ternyata adalah bagaimana Tuhan mau memberi kita kapasitas untuk menjadi juru bicara Allah.
to be His spokesman. Ya, tadi saya katakan kita Tuhan mau pakai untuk membangun semangat, memberikan kekuatan baru kepada orang yang letih lesu. Tetapi sekali lagi bukan dari hasil pikiran kita, bukan dari hasil perenungan pengalaman pribadi kita semata-mata. Bersaksi luar biasa diperlukan. Bagaimana Tuhan menolong saudara, memberkati saudara, membuat saudara melepaskan saudara dari banyak tekanan. Itu penting. Tetapi sekali lagi ada bagian tertentu yang Tuhan ingin saudara tidak sekedar membagikan apa yang saudara alami, saudara tidak sekedar menyaksikan apa yang saudara terima dari Tuhan, tetapi Tuhan mau saudara menyampaikan isi hatinya secara murni. Karena itu dikatakan, ya, the Lord, the sovereign Lord has given me the capacity to be His spokesman. Selanjutnya, so that I know how to help the weary. Ya, bagaimana aku tahu dapat menolong orang-orang yang dalam berbeban berat. Ya. Dan kuncinya untuk menjadi juru bicara, tadi dikatakan setiap pagi berbicara tentang konsistensi kita, berbicara tentang hubungan pribadi kita, berbicara tentang bagaimana kita terus terbuka terhadap tuntunan Tuhan lewat waktu yang tetap. Kita sudah belajar ya dengan berbagai penjelasan cara metode untuk bisa ya melakukan hal-hal yang pribadi dengan Tuhan. Dan rupanya ini menjadi kunci bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dengan benar dan menyampaikan apa yang Dia kehendaki, bukan hasil pikiran kita. Ya, saudara dikatakan, He wakes me up every morning. Ia membangunkan aku setiap pagi. Ya, bukan sekedar Ia mempertajam pendengaranku setiap pagi, tetapi Dia membangunkan. Tuhan mau kita alert, siaga. Setiap kali Dia membangunkan, seperti cerita waktu Samuel masih kanak-kanak. 3 kali Tuhan memanggil dia, tapi Samuel karena masih kanak-kanak, dan itu pengalaman pertamanya, dia tidak sadar bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan. Dan Tuhan mau melakukan hal yang sama bagi setiap kita. Sesungguhnya setiap pagi, dia tidak sekedar menunggu, tetapi dia berusaha membangunkan saudara dan saya. He wakes me up every morning. Ya, secara konsisten, Tuhan juga rindu memiliki hubungan pribadi dengan kita. Dan ini yang menjadi kunci bagaimana kita bisa mendengar suaranya dan lewat apa yang Dia sampaikan. Kita bekerja menyatakan suara Tuhan untuk sungguh-sungguh menghibur dan menyemangati orang-orang yang letih lesu. Jadi saudara, kuncinya Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi juru bicaranya, bukan juru pikirnya. Kalau di dalam kenegaraan, semua presiden di dunia punya apa yang disebut staf ahli. Mengapa presiden membutuhkan staf ahli? Karena presiden tidak menguasai semua hal. Dia tidak memahami secara detail bagian-bagian tertentu dari ya semua yang harus dia kelola. Mungkin dia bukan latar belakang ekonomi, tetapi dia harus tahu tentang ekonomi. Mungkin dia bukan latar belakang teknologi, tapi dia harus tahu tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi. Dan itu diberi masukan oleh memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena dia tidak menguasai banyak hal, dia butuh staf ahli. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan tidak membutuhkan pemikiran kita. Pemikirannya jauh di atas setiap kita. Pemikirannya sempurna, bahkan pemikirannya ya futuristik. Apa yang kita belum pikirkan, Allah sudah sampai di sana. Karena Dia Allah atas waktu, dari kekal hingga kekal. Sehingga Dia mau kita lebih mempertajam telinga kita untuk mendengar yang Dia sampaikan. Nah, tahukah saudara, Alkitab yang kita miliki ini bukan dikasih Tuhan tulis apa adanya dan diserahkan untuk kita, tidak. Semua difirmankan terlebih dahulu.
Apa makna difirmankan? Diucapkan oleh Allah. Nah, sesuatu yang diucapkan harus ditangkap lebih dulu dengan pendengaran. Tanpa pendengaran, kita tidak bisa mengerti dan menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Karena itu untuk menjadi juru bicara, telingalah yang paling penting. Waktu saudara menyiapkan telinga saudara untuk mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan, maka saudara akan menjadi juru bicara yang paling baik. Karena tidak menambahi, tidak mengurangi. Nah, ada banyak pesan Tuhan itu terdistorsi karena pengetahuan kita. Firman Tuhan disampaikan, kita mulai olah dengan pikiran kita tambahin lagi dengan pengalaman-pengalaman kita. Dan saat kita menyampaikannya, itu sudah tidak murni lagi dari Tuhan. Tetapi dari hasil olahan pikiran kita. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk memberi semangat pada orang-orang yang letih lesu. Mari kita murni menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa saudara diberi kapasitas untuk itu. Dan memang Tuhan mau memberi itu bagi setiap kita sesuai ayat ini. Ya, Dia akan memberi kita kapasitas yang dikatakan, the suffering Lord has given me the capacity, kapasitas untuk menjadi juru bicaranya. Segala sesuatu yang disampaikan dicatat. Dan apa yang dicatat hari ini kita pegang sebagai Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, bagian selanjutnya, ini hanya contoh apa yang Tuhan inginkan kita terima, kita dengar dan kita sampaikan. Bagian yang berikut ini terambil dari Yeremia 8 ayat 24 hingga ayat 23 hingga ayat ke-24. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan yang pertama, jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Ada banyak orang terlatih karena dia berpendidikan, karena dia punya background yang luar biasa. Itu baik, itu tidak salah. Pendidikan yang digunakan, ya, kebijaksanaan yang didapat, yang digunakan untuk memuliakan Tuhan, itu penting sekali. Tetapi ketika saudara sudah diberi kebijaksanaan, ketika saudara sudah sampai di titik di mana saudara dikatakan ya sangat berpendidikan, let's say saudara sudah S3, itu bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan. Karena firman-Nya berkata demikian, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang kuat berbicara orang yang memiliki otoritas, pengaruh dalam hidupnya, posisi tertentu, sehingga dia bisa menggerakkan banyak orang, dia bisa mempengaruhi kebijakan, dia bisa melakukan banyak aktivitas karena kekuatan yang diberikan kepadanya. Saya berdoa saudara terima kekuatan, otoritas dari Tuhan untuk mempengaruhi banyak orang, karena memang itu penting. Tetapi ketika saudara sudah sampai di titik itu, jadi orang yang punya pengaruh, Alkitab ingatkan, jangan sombong, jangan bermegah karena itu. Dan ranking yang terakhir, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kita berdoa, Tuhan dalam kekayaannya melimpahi setiap kita dengan anugerah berkat yang berkelimpahan. Dimulai dengan hal-hal secara karakter, kebajikan, ya, apapun yang ada dalam hidup kita yang tadinya tidak baik, Tuhan rubah menjadi baik. Tetapi mengikuti perubahan karakter Tuhan berkati hidup saudara berkelimpahan, sehingga saudara bisa jadi sumber berkat, menolong banyak orang. Menjadi kaya tidak salah. Yang menjadi salah ketika saudara kaya, saudara bermegah di dalamnya. Sementara Alkitab mengingatkan, jangan bermegah. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang dikejar oleh manusia. Kita mau menjadi orang yang berpengetahuan. Tidak sekedar berpengetahuan. Lewat pengetahuan, kita mau menjadi orang yang memiliki otoritas, kuasa, kekuatan. Lebih dari sekedar itu, kita mau menjadi orang yang diberkati secara materi, memiliki harta dunia yang berkelimpahan. Ini semua dikejar oleh orang-orang yang ada di dunia ini.
sekali lagi tidak salah, tetapi jangan bermegah di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dimegahkan? Apa yang layak disombongkan? Ternyata ayat 24 ya, ini jawaban yang kita perlu sama-sama mengerti. Ternyata ada sombong yang dikehendaki Tuhan. Aneh ya, kok sombong dikehendaki Tuhan? Ya inilah, bicara tentang bermegah, boast. Allah ingin kita bermegah di dalam Dia. Dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Tadi 3 dikatakan jangan bermegah, jangan bermegah, jangan bermegah. 3 kali jangan bermegah. Ayat 24 baru diizinkan, kalau mau bermegah boleh. Ya, tetapi karena yang berikut. Apakah yang berikut? Dikatakan di situ, karena ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan izinkan kita untuk sombong, untuk menyombongkan pribadinya. Untuk bisa bermegah, kita diizinkan untuk memegahkan pengenalan kita akan pribadinya. Ya, saya tidak terlalu kenal, contoh hanya sekedar tahu presiden kita, tapi saya tidak kenal dia. Tetapi istrinya pasti lebih mengenal, baik itu hobinya, ukuran sepatunya, makanan kesukaannya, ya jadwal-jadwal khusus yang dia miliki untuk olahraga, untuk lakukan sesuatu, itu diketahui oleh pasangannya. Kenapa? Dia istrinya. Artinya sang istri bisa bermegah karena apa? Dia lebih mengenal suaminya dibanding orang lain, dan itu sesuatu yang wajar. Dan ini yang Tuhan kehendaki sebagai umatnya, sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak-anaknya. Seharusnya kita mengenal dia lebih dari orang lain. Seharusnya kita mengenal Bapa kita lebih daripada orang yang di luar kita. Dan itu Tuhan kehendaki, ya, bahwa kita memahami dan mengenal Dia. Bahwa kita tahu bahwa Dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Bagian B berkata, sungguh semuanya itu kusukai. Saudara, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong aku untuk bisa mengenal kehendak-Mu, apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau sukai. Hari ini saudara terima jawabannya. Ayat ini berkata, sungguh semua itu kusukai. Mau tahu apa yang Allah sukai? Mau menyukakan hati Tuhan? Kuncinya sudah dikatakan, yaitu untuk saudara berupaya sungguh-sungguh mengenal, mengetahui, memahami tentang siapa pribadi Allah. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Let the one who boast, boast in the Lord. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya saudara, if you want to boast, boast only about the Lord. Jika kita mau bermegah, hanya satu yang diizinkan, bermegahlah karena Tuhan. Karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia yang Allah yang layak untuk dibesarkan, yang tidak ada saingannya di dunia ini. Saudara mau memegahkan siapapun juga, ada lagi orang yang lebih dari dia. Saudara mau memegahkan siapa? Pilih aja orang di dunia yang saudara ingin jadikan dia orang yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya mau katakan, ada lagi orang lain yang lebih dari dia. Tetapi saat saudara memegahkan Tuhan, sudah tidak ada lagi yang melebihi Tuhan. Betul? Karena itu, mari perdalam pengenalan kita, supaya kita bisa terus-menerus membanggakan diri akan Allah yang luar biasa. Pengenalan kita lebih hari, lebih detail. Ya, jadi kaitannya dikatakan di ayat bagian yang B, sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya.
ya. Ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Kebanyakan orang yang suka membesarkan diri biasanya tidak tahan ujian. Sebaliknya, orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya. Ya, saya dapatkan suatu pernyataan, it's better to have a God proof than the world applaud. Lebih baik mendapatkan ya persetujuan ataupun Allah sepakat dengan kita daripada mendapatkan elu-eluan ataupun pujian dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam setiap ibadah diawali dengan pujian dan penyembahan. Tim yang memainkan musik, mengawali ibadah, itu pun disebut sebagai tim pujian dan penyembahan atau tim praise and worship. Praise harus diikut sertakan dengan worship. Karena seperti ayat tadi katakan, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, ya, tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, saya ingin ingatkan, pujian itu kadang-kadang mengangkat kita ke tempat yang tidak seharusnya kita ada. Saya ulangi, pujian biasanya mengangkat kita ke posisi di mana kita tidak layak berada. Ada banyak orang senang dipuji, bahkan melampaui apa yang sebenarnya dia lakukan. Tetapi dia mengambil pujian itu, dia terima pujian itu, ini yang disebut take it for granted. Dia tidak lakukan sesuatu untuk layak sampai menerima pujian itu, tetapi dia menerimanya. Ini yang dikatakan seperti kita mengambil keuntungan dari pujian, padahal sesungguhnya bukan kita yang mengerjakannya. Ada orang lain yang berkorban melakukan itu, tetapi kita yang dipuji dan kita merasa layak untuk itu. Ini bahaya, saudara. Karena itu saya terima pengertian pujian tanpa P yang saya maksud di sini adalah penyembahan. Jadi kalau kata pujian itu huruf P-nya saudara buang, dia menjadi ujian. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang-orang yang dalam tanda petik sengaja memuji saudara bukan dengan maksud yang tulus, tetapi dengan maksud untuk menguji saudara. Dia kepingin tahu kalau saudara dipuji reaksi saudara seperti apa. Dan saudara waktu dipuji, saudara bereaksi yang berlebihan, saudara senang, dia akan tertawa dalam hati. Baru dipuji dikit aja udah kayak gitu. Nah, kan gak enak banget tuh. Padahal sesungguhnya itu bukan pujian yang murni. Jadi hati-hati dengan pujian. Karena itu teruslah ingat kita membutuhkan penyembahan. Kalau tadi pujian mengangkat kita ke tempat yang tidak layak kita berada, sebaliknya penyembahan mengembalikan kita ke posisi kita yang sesungguhnya. Bahwa kita tidak layak, bahwa kita sungguh-sungguh pribadi yang harus mengembalikan segala sesuatu hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, tanpa Tuhan, apa yang kita terima hari ini rasanya tidak pantas kita terima. Karena itu dia yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur kita. Mari kembalikan segala sesuatu kepada dia. Sekalipun saudara sudah bijak, sekalipun saudara sudah memiliki kuasa, sekalipun saudara sudah kaya, tetap kembalikan penyembahan kita hanya bagi dia. Mari kita bangkit berdiri. Bagian terakhir kita akan baca Yeremia 17 ayat 5-10. Andalkan dan harapkanlah hanya Tuhan saja, dan kita akan lihat seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan dan seperti apa orang yang mengandalkan manusia. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya tambah di dalam kurung, yang dimaksud mengandalkan manusia itu yang mengandalkan kekayaan dan kebijaksanaan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jelas ya saudara, jika kita membanggakan diri dengan tiga hal ini, maka kita
masuk dalam bilangan orang-orang yang terkutuk. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini kondisi orang-orang yang mengandalkan 3 hal tadi. Ya, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan. Mereka akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara boleh kaya, saudara boleh punya kebijaksanaan, saudara punya kuasa, tapi Alkitab berkata saudara tidak akan mengalami keadaan yang baik. Hidup saudara tetap dalam tekanan, saudara menjadi pribadi yang sulit menikmati kebahagiaan. Sekalipun saudara sudah punya semua. Kenapa? Karena ini firman Tuhan yang berkata demikian. Saat saudara mengandalkan semua itu, saudara tidak akan mengalami keadaan yang baik. Bahkan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow, ini sudah gambaran yang sangat ekstrim. Semua yang tidak baik akan dialami, sekalipun dia punya 3 hal tersebut. Ayat 7, kontrasnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan, belajar sungguh-sungguh mengenal Dia. Setiap pagi bangun saat Dia bangunkan untuk mendengar suaranya. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang akan diberkati. Apa dampaknya? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami berkat yang luar biasa. Dikatakan ya, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. 2 tahun pandemi tidak mempengaruhi hidup saudara. Masa sulit tidak mempengaruhi hidup saudara. Saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sandaran saudara. Dia menjadi sumber yang terus membuat saudara mengalami masa-masa terbaik dalam hidup saudara. Ada banyak orang hancur sepanjang pandemi, tetapi justru sebaliknya, saudara semakin diberkati di masa-masa sulit. Kenapa? Karena sandaran harapan saudara ada pada Tuhan. Seperti pohon yang akarnya merambat di tepi aliran air, tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan daun yang hijau, dan bagian berakang tidak berhenti menghasilkan buah. Semakin alami tekanan, tetap berbuah. Semakin dijepit, justru menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Itulah berkat orang benar. Ayat 9 dan 10, peringatan terakhir. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tujuannya apa? Untuk memberi balasan kepada orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, jangan pernah menghakimi siapapun, karena itu hak Tuhan. Tuhanlah sang penguji hati dan batin. Kalau saudara alami hal-hal yang tidak mengenakan, let go. Karena suatu saat, waktu saudara tetap hidup benar, saudara akan melihat bagaimana orang-orang yang meninggalkan Tuhan, menyakiti saudara, mereka akan menerima bagiannya. Tetapi itu bukan karena saudara, tetapi karena keadilan Tuhanlah yang berlaku atas setiap mereka. Bagian kita tetap kasihi, tetap buat mereka sungguh-sungguh menjadi bagian pergumulan dalam hidup kita. Doakan dan buat mereka mengalami kuasa Tuhan seperti yang sudah saudara alami. Firman Tuhan telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi, belajar peka terhadap Tuhan yang ingin, apa yang Dia ingin sampaikan lewat lebih dulu menyediakan telinga dan konsisten memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami memakai pikiran kami membantu Engkau dengan mengolah segala yang Kau nyatakan
sebelum kami sampaikan. Tetapi hari ini kami mau belajar. Apa yang Kau nyatakan itu secara murni harus kami sampaikan. Tanpa kami harus menambahi dengan pengetahuan, pikiran yang ada. Tetapi kami dengan lugas menyatakan itu kepada umat-Mu. Supaya kami tidak terjebak mengejar apa yang dikejar oleh dunia, yaitu kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Tetapi kami mengejar lebih pengenalan akan Engkau. Sehingga kami boleh bermegah dan kami tidak akan mengalami masa-masa sulit sekalipun itu datang menghampiri setiap kami. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita semua. Dan tiba waktunya kita juga bersuka cita karena kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari saya mengajak kita bertepuk tangan bersama-sama. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Dan saat ini kami siap untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kau berkati setiap persembahan kami. Kami percaya kami memberi dengan sukacita, maka kami akan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami memberi dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ibadah spesial minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Petrus Nawawi. Ibadah akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 sore secara hybrid. On-site di MDC Bogor, Jalan Pajajaran 2, nomor 8. Dan secara live streaming di YouTube MDC Bogor Online. Ibadah on-site juga tetap dilaksanakan di Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Mari bersama-sama datang beribadah ke rumah Tuhan. Doa Fajar diadakan setiap Senin pukul setengah 6 pagi. Dan doa Jemaat Rabu diadakan pada pukul setengah 7 malam. Kelompok doa ibu dapat diikuti sesuai dengan jadwal yang tertera pada layar. Tidak hanya itu, pasukan doa anak dan doa teens and youth diadakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat dalam mengikuti kesan. Kesan sudah dapat dilakukan secara hybrid. Dalam kelompok saling membangun tentunya akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita. Akan diadakan baptisan air pada tanggal 6 sampai 14 Agustus 2022. Baptisan air terbuka untuk umum dengan syarat telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk pendaftaran, silahkan hubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sampai dengan kelas 6 SD,
Mari dukung anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan secara onsite ataupun online. Penanaman benih firman di usia dini bagi anak-anak tentunya akan berbuah baik di hari depan nanti. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasari dan Kasilia. Kita milik Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Sebelum Dia menghadirkan kita, Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Gelombang pertobatan ya Tuhan terjadi di dalam nama Yesus bangsa ini. Take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Yeah. Tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Bawamu dengan hikmatmu, dengan pengurapanmu, sehingga mereka memiliki kapasitas ilahi yang datang daripada Allah. I know you can. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kebenaran firman yang saudara sudah terima dapat saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah dalam kerendahan hati, Tuhan memberkati engkau untuk menjadi pribadi yang bijaksana, yang menambahkan kapasitas kepadamu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkuasa, pribadi-pribadi yang kaya di dalam Dia, tetapi tetap memprioritaskan Dia di atas segalanya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat-Nya dan jadilah berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.